أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Muhajirin Pondok Karya Agung yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Kembali kita hadir dengan niat melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat berjamaah, dan juga dilanjutkan dengan talabul ilmi. Maka kita banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, istri-istri beliau, keluarga beliau, dan orang-orang yang setia meniti jejak langkah beliau hingga akhir hayat. Selanjutnya kita ketahui bersama bahwa mempelajari akidah Islam, memahami pemahaman yang benar, kemudian kita mengamalkan serta menyempurnakan ittiba kita kepada Rasul dengan mendakwahkan Islam. Maka ini adalah merupakan suatu kewajiban yang paling wajib sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ini tugas yang berat, tugas yang sangat penting di zaman merajalelanya kebodohan. Maka di antara risalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab itu 6 prinsip. Ya. Semoga Allah mudahkan untuk membahasnya. Ada usulus sittah, di antaranya yang dibahas itu adalah ilmu dan ulama dan yang menyelisihi mereka. Ya, orang-orang mutakallimin, orang-orang ahli filsafat dari kalangan ahli kalam, dari Mu'tazilah, Asy'ariyah. Ya. Yang mana mereka bertentangan dengan aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka sangat penting kita untuk membahas akidah ini terus menerus, ya. Agar apa? Yang kita cita-citakan, kebahagiaan di dunia dan akhirat ini, ya, dapat tercapai.
Jalannya adalah kita belajar akidah yang sahih. Karena diterima dan ditolaknya amalan kita tergantung dari akidah kita. Kita tidak ingin lelah beramal, ya, namun ternyata amalan kita tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa asy-sya'nu fil 'amal, innama asy-sya'nu tahfadzul 'amal mimma yufsiduhu. Di antara kaidah para ulama, bukan permasalahannya itu kita sibuk beramal tanpa kita memperhatikan bagaimana menjaga, ya, agar pahala amalan tersebut bisa tetap eksis di daun timbangan kebaikan kita dari hal-hal yang dapat merusaknya. Itu yang terpenting. Ya, amal sangat penting. Namun banyak orang yang kemudian melalaikan yang lebih penting lagi, yaitu menjaga amalan tersebut. Karena hati kita ini lemah, ya, mudah terserang oleh syubhat yang dapat merusak kualitas amalan kita atau merusak, membatalkan pahala amalan yang sudah kita lakukan. Itulah pentingnya ilmu. Syekh As-Sa'di rahimahullah di dalam bait-bait manzumah beliau mengatakan, i'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka wad-daran. Ketahuilah, ilmuilah, engkau diberikan hidayah. I'lam hudit, bahwa yang paling afdal, ya, ini paling afdal. Kita selalu tanya mana yang afdal. Yang paling afdal dari anugerah Allah Subhanahu wa taala untukmu itu ilmu. Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau ketika punya masjid, pertama kali yang beliau bangun di masjidnya itu adalah perpustakaan. Ada perpustakaan di Masjid Muhajirin, ya? Ini perpustakaan atau rak lemari aja ini, atau Al-Quran saja? Perpustakaan. Ini harus dikembangkan lagi biar lebih besar. Syukur-syukur kalau ada lokasi yang lain. Jadi santri-santri ini semangat. Wah, begitu lihat kitab semua dilihat. Jangan dilihat jadi pajangan, dibaca, dibuka. I'lam hudita anna afdalal minan, pemberian yang paling afdal, ilmun, ilmu. Yuzilu syakka anka wadan, peran ilmu ini menghilangkan keraguan-raguan dan, ya, apa? Ad-daran, noda-noda dosa akibat perbuatan kita lebih memperturutkan syahwat. Kalau ilmu ada akan menghilangkan, ilmu itu bermanfaat akan menghilangkan syubhat. Ya. Dan juga dengan kita bersabar maka dapat menghilangkan apa? Dengan kesabaran itu kita bisa menangkis rayuan-rayuan syahwat terlarang. Nah, ini perlu untuk kita selalu ingatkan di awal pengajian, karena kita, ya, ingin selamat, maka kita mengikuti akidah para generasi keemasan Islam dari generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keridhaan dan keselamatan di akhirat kelak. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalika huwal fawzul azim. Dan orang-orang yang terdahulu pertama-tama kali masuk Islam, kita lihat keutamaannya, al-afdaliyah, ya,
Kadang kita takjub dengan orang-orang kufar. Kita merasa ketika kita istiqomah, oh kita ini orang terbelakang, ya, nggak ada kemajuan. Ternyata pola pikir kita keliru selama ini. Justru kemajuan itu yang ada pada mereka, generasi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, generasi terbaik dari kalangan muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Ya. Apa perhatian mereka? Akidah. Ya. Ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena akidah mereka lurus. Ya. Yang hari ini kebanyakan kaum muslimin beramal saja. Ya. Nah, urusan pahala itu kan Allah Subhanahu wa taala. Iya, makanya Allah utus nabinya. Itu jawaban kita. Makanya Nabi diutus untuk menjelaskan ini amalan yang diterima, ini amalan yang ditolak. Gampang untuk menjawab syubhat-syubhat itu kalau kita punya ilmu. Ya, dan ilmu itu harus bermanfaat untuk diri kita, ya, keluarga kita, dan orang yang ada di sekitar kita. Itulah ilmu yang bermanfaat. Maka sebagaimana dalam hadis Usama ibn Zaid bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, yahmilu hadzal ilma. Perhatikan hadisnya. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Yang akan mengemban amanah ilmu ini adalah orang yang adil. Ya. Yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu. Akan mengemban amanah ilmu ini siapa? Ya, yaitu orang-orang yang adil dari setiap, ya, kalangan generasi pengganti. Apa tugas mereka? Yanfuna anhu tahrifal ghalin, di mana mereka menolak, ya, dengan teguh prinsipnya. Kenapa? Karena ada akidah. Mereka menolak, ya, siapa? Tahrif, yaitu penyimpangan orang-orang yang ghulu. Siapa mereka orang-orang yang ghulu? Kaitannya dengan prinsip yang keenam ini yang akan kita bahas. Maka kita kasih muqaddimah. Jadi Nabi sudah mengingatkan, walaupun hadis ini, ya, derajatnya hasan, ya, tapi maknanya tepat sekali. Apa yang kita dapatkan di zaman kita ini, ya, kalau bukan mereka, para ulama ahlu sunnah yang mewarisi akidah yang sahih dari generasi ke generasi, ya, secara adil mereka sampaikan agama ini yang sudah sempurna, nggak butuh tambahan dan tidak butuh pengurangan. Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka tolak, ya, tahrif, perubahan-perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ghulu, yang ekstrim, berlebihan dalam beragama ini. Ya. Wantihalil mubtilin. Demikian pula mereka tolak kedustaan para ahli batil. Siapa yang menyuarakan ketika di sana ada penyimpangan kalau bukan ahlu sunnah? Siapa yang punya ghirah ketika terlihat dari pemimpin ini, ya, penyimpangan? Siapa yang mendekati mereka, menyurati mereka, ya, menasehati dengan cara yang benar kalau bukan ahlus sunnah? Wa ta'wilal jahilin. Dan yang ketiga, ya, mereka menolak ta'wil orang-orang jahil. Ya. Siapa orang-orang jahil? Banyak disebutkan mereka-mereka yang menamakan dirinya sebagai ulama ahli kalam. Ya, maka sebutan ini sekali lagi, ya, sebutan yang keliru karena ilmu kalam bersumber pada akal manusia. Ya.
Dan ia dibangun di atas filsafat Hindu dan Yunani. Gak bisa kemudian akidah Islam disebut dengan ya ahli kalam ya, atau ilmu kalam. Mereka yang mengajarkannya adalah ahli kalam ya. Maka ini adalah sebutan yang keliru. Sedangkan tauhid sumbernya adalah wahyu. Jadi ada manhaj falsafi, ada manhaj salafi. Manhaj falsafi yang bersandar pada logika manusia. Sedangkan manhaj salaf ini adalah manhaj yang sakral. Salaf ini manhaj, metode. Tapi kalau salafi orangnya. Kadang keliru, kadang benar. Tapi kalau manhajnya pasti benar. Dan itu hanya satu kebenaran. Jangan tertipu dengan propaganda orang-orang kufar. Semua agama sama. Ya, kita ini belajar akidah manhaj salaf. Ya. Tapi enggak tahu selama ini manhaj salaf ini adalah sakral. Metode yang benar dalam memahami agama cuma satu kebenaran itu. Sedangkan salafi orangnya kadang benar, kadang salah. Ya. Sesuai dengan kekuatan ilmiah yang selalu dipelajari. Ya. Dan manusia memiliki kekurangan, itu pasti. Maka kita diperintahkan untuk terus memahami agama ini, menjauhi kebodohan. Ya. Maka manhaj salaf sumbernya adalah wahyu. Sedangkan ilmu kalam adalah kebimbangan, kegoncangan, kebodohan, keraguan. Karena itu dia dikecam oleh para ulama salaf. Sedangkan tauhid adalah ilmu, keyakinan dan keimanan. Ya. Bisakah kedua hal tersebut disejajarkan? Ya. Tidak bisa. Jawabannya pasti. Yang kedua, yang juga merupakan ya kebatilan yang banyak disebar para ahli batil adalah filsafat. Istilah ini juga digunakan secara keliru untuk menyebut ilmu tauhid dan akidah. Ya, keliru. Maka penyebutan ini tidak bisa dibenarkan karena filsafat bersumber pada halusinasi, asumsi yang tidak berdasar, kebatilan, tahayul dan khurafat. Ya. Kemudian juga kita kenal tersebar kebatilan yang disebut dari kalangan ahli tasawuf, para filsuf, kaum orientalis yang sangat benci kepada para sahabat. Di antaranya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi yang meriwayatkan berapa hadis? 5.374 hadis. Ini yang ingin diputus. Jembatan ini ingin diputus oleh mereka sehingga generasi awal para sahabat ya, bagaimana amaliyah mereka ya, apa yang diamalkan oleh Nabi SAW ya, agar umat ini yang belakangan tidak mengerti ya, ini periwayatan yang ingin diputus karena ini jembatan ya, yang dengannya generasi awal amaliyah mereka ya akan ditiru amaliyah mereka oleh generasi belakangan. Ini yang mereka ingin ya putus agar generasi belakangan ini kehilangan ya panutan dalam hidup. Ya, tidak mengenal sunnah nabinya. Ya. Asing di tengah-tengah masjidnya kaum muslimin. Ajaran-ajarannya terasa asing. Orang Islam yang ingin istiqomah ya di tengah-tengah keluarganya terasa asing. Dianggap ini ajaran aneh. Di mana anehnya? Demikian yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sungguh benar apa yang disabdakan Nabi bahwa badal Islamu ghariba wa sayaudu ghariba. Islam mulai asing akan kembali asing. Ya. Maka ini adalah sebutan-sebutan yang bid'ah ya. Karena didasarkan pada kerancuan khurafat ahli tasawuf dalam bidang akidah. Kemudian juga ada ya kebatilan yang disebar dengan istilah ilahiyat ya. Nah, ini juga disebutkan di
beberapa perguruan tinggi Islam, ya. Kemudian metafisika, ya banyak ya nama-nama yang tentunya diambil dari kalangan ya barat. Maka sepantasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya betul-betul memperhatikan aqidatus salaf, aqidatu ahlul hadis, aqidat Ahlus Sunnah, generasi para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu salaf. Ya. Maka itu yang kita pegangi. Itu yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW, akan mengemban amanah ini, amanah ilmu dalam Islam. Orang-orang yang adil, ya, mereka satu generasi ke generasi berikutnya, ya, sebagai pengganti terus mempertahankan ya kebenaran ini. Ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, la yazalu ta'ifatun min ummati ya zahirin alal haq la yadurruhum man khadalahum. Ya, tidak akan berhenti dari satu generasi, akan senantiasa ya ta'ifah, suatu kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'ifah mansurah. Ya, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang merendahkan mereka sampai terjadinya hari kiamat. Iya. Barangkali ini sebagai muqaddimah, maka selanjutnya pada al-aslus sadis, salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, di antara prinsip ya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah selamatnya hati mereka dan lisan-lisan mereka ya dari mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama wasafahumullahu bidzalika fi qoulihi ta'ala, sebagaimana yang Allah sifatkan tentang mereka ya, lamma dzakaral muhajirin wal ansar, ketika Allah menyebutkan kaum muhajirin dan ansar, wa asna alaihim, dan memuji mereka. Qala ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, apa yang mereka ucapkan jemaah? Yaquluna rabbana ighfir lana. Ini lihat ucapan mereka, Rabb kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, wali ikhwanina, dan juga saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dalam keimanan. Lihat siapa yang dijamin keimanannya, menjadi barometer standar ya keimanan yang benar kalau bukan sahabat Nabi ridwanullahi alaihim jami'an. Ya. Wala taj'al fi qulubina, ya Allah jangan kau jadikan dalam hati kami ghillan, ada kedengkian, lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, Rabbana innaka raufur rahim. Ini doa kita jamaah yang harus kita ya selalu baca, ya, mendoakan generasi awal yang dengannya alhamdulillah kita merasakan manisnya sunnah ini, manisnya kita beragama, mengikuti ya agama sedia kala yang Nabi ajarkan kepada para sahabatnya. Ya. Wa amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi. Ini ada kejadian apa? Nabi tegas di antara sahabat ketika ada sesuatu terjadi antara sahabat Khalid ibn al-Walid radhiyallahu an dan sahabat Abdurrahman ibn Auf. Nabi langsung ya sebutkan, la tasubbu ashabi, jangan kau cerca celah sahabatku. Fa walladzi nafsi biyadihi, ya demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau anfaqa ahadukum, sekiranya di antara kalian menginfakkan ya mithla uhudin dhahaban,
ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Ada di antara kalian yang berinfak, ya, maka niscaya, ya, ada yang di antara kalian berinfak seperti gunung Uhud. Gunung Uhud itu besar sekali, ya, panjang. Subhanallah. Tapi apa? Walaupun demikian infaknya dengan emas sebesar gunung Uhud itu tidak akan sampai mud atau setengah dari mud, ya, dari sedekah mereka, generasi awal para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan, ya. Kemudian khilafan lil mubtadi'ati, juga menyelisihi prinsip ini, ya. Kita selamatnya hati kita, selamatnya lisan kita dari mencela para sahabat, dari benci kepada mereka. Ini adalah bantahan terhadap ahlul bid'ah, ya, di antaranya adalah ar-Rafidhah wal Khawarij. Ya. Maka Imam Tahawi rahimahullah mengatakan, wa nuhibbu ashab Rasulillah, dan kami mencintai sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala nafrid fi hubbi ahadin minhum, dan kami tidak berlebihan dalam memuji mereka, wala nabra min ahadin minhum, kami tidak berlepas diri dari salah seorang dari kalangan sahabat, ya, wa nubghid man yubghiduhum, dan kami membenci siapa yang membenci mereka, ya. Perhatikan, wa bi ghairil khairi yadhkuruhum, demikian pula kami membenci orang yang menyebut sahabat itu dengan keburukan, wala yadhkuruhum illa bi khair, dan kami tidak menyebut, ya, para sahabat itu kecuali dengan kebaikan, ya. Wa hubbuhum dinun, mencintai para sahabat itu bagian dari agama, ya. Wa iman wa ihsan, bagian dari iman dan bagian dari ihsan. Kalau mau tahu keimanan seseorang bagaimana sikapnya terhadap sahabat, atau yang mereka gembar-gemborkan ketika ada peristiwa sedikit yang terjadi khilaf di kalangan mereka, padahal mereka orang yang paling dalam ilmu dan paling sedikit persengketaan di kalangan mereka. Cuman orang-orang yang munafik yang kemudian membesar-besarkan perkaranya. Tahan lisan kita dari menyebutkan, ya, ketika terjadi perselisihan di antara mereka. Kita tidak menyebut mereka kecuali apa? Kebaikan yang ada pada mereka, ya, karena keburukan mereka terhapus dengan luasnya samudra kebaikan yang ada pada mereka, para sahabat. Makanya dijamin surga, ya, mereka dijamin keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa ada yang lebih diharapkan dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala bagi setiap orang di antara kita? Tidak ada. Maka keridhaan Allah itu yang lebih besar, dan mereka telah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Syekhul Islam dalam kitab beliau Minhajus Sunnah, ya, membantah, ya, mereka orang-orang Syiah Rafidhah, membantah kekejian mereka. Beliau menyebutkan bahwasanya wallahu ya'lam, ya, Allah mengetahui, wa kafa billahi alima, dan cukup Allah yang maha mengetahui terhadap perbuatan mereka itu. Laisa fi jami'i tawaif sunniyah, afwan, laisa fi jami'i tawaif al-muntasibah ila al-Islam ma'a bid'atin wa dhalalatin syarrum minhum, bahwa tidak ada, ya, kelompok-kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Islam ini, ya, kelompok-kelompok sempalan yang pada mereka ada kebid'ahan dan kesesatan, ya, tidak ada di kelompok-kelompok tersebut yang paling buruk melainkan Ar-Rafidhah, Syiah Rafidhah, ya. Wala ajhala wala akdzaba wala azlam wala aqrabu ilal kufur wal fusuq wal isyan
wala ab'ad min haqa'iqil imani minhum. Dan tidak ada yang lebih bodoh. Lihat, tidak ada yang lebih bodoh, tidak ada yang lebih dusta, tidak ada yang lebih zalim, dan tidak ada yang lebih dekat kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, ya, melainkan ya dari kalangan orang-orang Rafidhah, ya, yang mana disebutkan oleh para ulama mereka punya agama sendiri. Lihat ketika mereka memandangkan azan, ya, sempat kemarin Ramadan itu itikaf, begitu pulang ke hotel Merkur di Azizia itu ternyata ada, ya, azannya aneh, ya, memuji-muji Ali dalam azannya, kemudian sholatnya juga aneh, ya. Mungkin menunggu masuk waktu haji karena mereka tidak boleh masuk, ya, orang Syiah. Maka tidak ada yang lebih bodoh, tidak ada yang lebih dusta, tidak ada yang lebih zalim, tidak ada yang lebih dekat kepada kekufuran, kemaksiatan, ya, kefasikan kecuali mereka, orang-orang Syiah Rafidhah. Bagaimana mungkin dianggap kemudian Al-Quran, ya, ada yang lebih daripada mushaf yang ada sekarang ini, lebih 3 kali lipat lebih, ya, yaitu mushaf Fatimiyah yang mereka miliki, ya, dan berbagai macam kerancuan yang ada pada, ya, Syiah Rafidhah. Demikian pula wal khawarij, orang-orang khawarij, alladzina yasubbuna as-sahabah, mereka-mereka yang mencela para sahabat, wa yajhaduna fadailahum, dan mengingkari, ya, keutamaan para sahabat, ya. Kemudian ahlus sunnah, wa yara ahlus sunnati annal khalifata ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Lihat ahlus sunnah, ya, mereka menetapkan bahwa khalifah sepeninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali, ya. Faman ta'ana fi khilafati wahidin min haula fahuwa adall min himari ahlihi. Kalau di antara, ya, mereka-mereka, ya, ada orang yang kemudian menuding, ya, salah satu di antara khalifah tersebut, maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, dia lebih, ya, bodoh dari himar tunggangannya, ya, lebih tersesat jalannya daripada himar tunggangannya itu. Karena kenapa jamaah? Li mukhalafatin nas, karena menyelisihi nas-nas yang ada, ya. Wal ijma', kesepakatan, ala khilafati haula ala hadat tartib, ya, karena kesepakatan ahlus sunnah bahwasanya tertibnya mereka dalam khilafah adalah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemudian Uthman radhiyallahu an, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ajma'in. Nah, itu tertibnya, ya. Maka ini harus diulang-ulang dijelaskan agar mereka-mereka yang menebar kebatilan, syubhat dalam masalah ini, ya, mereka sadar dan mereka rujuk kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian al-aslus sabi', prinsip yang ketujuh, mahabbatu ahlil baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tawallihim, yaitu ahlus sunnah mencintai ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, di antara prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah mahabbatu ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
wa tawallihim amalan biwasiyati Rasul sallallahu alaihi wasallam biqauli udzakirukumullah fi ahli baiti. Ya, mencintai ahlul bait bukan sebatas pengakuan. Ada kan sebatas pengakuan orang yang paling cinta ahlul bait, padahal kecintaannya itu adalah kecintaan yang palsu. Ya, gak akan mungkin sampai kecintaan itu kepada mereka. Karena wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku ingatkan kalian, ya, aku ingatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala tentang, ya, sikap kalian terhadap ahlu baiti. Wa min ahli baitihi azwajuhu ummahatul mu'minin. Siapa? Ya, ahlu baiti Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ibunda kaum muslimin radhiyallahu anhunna wa ardahunna. Faqad qala Allah taala ba'dama khatabahunna biqaulih. Allah telah berfirman, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala, ya, mengkhitab mereka biqaulihi ya nisa'an nabi. Lihat, di antara kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-30, demikian pula ayat yang ke-32. Ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna fala takhda'na bil qaul fayatma'u alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Kemudian perintahnya lagi apa? Ya, karena diingatkan, wahai para istri Nabi, ya, kalian tidaklah seperti salah seorang dari, ya, para wanita-wanita ketika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga wasiat kepada, ya, kaum muslimat, ya, maka jangan kalian, ya, melembutkan perkataan kalian sehingga, ya, terdapat penyakit dalam hati orang-orang yang memiliki, ya, niatan buruk. Ketika engkau berbicara, maka ucapkanlah perkataan yang ma'ruf, yang baik. Ya, maka hati-hati wahai para wanita muslimah, ya, ketika engkau berbicara, maka berbicaralah sewajarnya. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatal ula. Kami tetapkan kalian di dalam rumah kalian dan jangan keluar kecuali ada keperluan syar'i, karena hukum asal wanita di rumah, ya. Dan jangan kalian bertabarruj sebagaimana, ya, kebiasaan jahiliyah yang dahulu. Wa aqimnas shalah, ya, para wanita di rumah mereka mendirikan salat. Wa atinaz zakah, membayar zakat. Ya, wa ati'na Allah wa rasulah, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Ya, kemudian ayatnya innama yuridullahu liyudhiba, ya, Allah Subhanahu wa taala hanyalah menginginkan, ya, menghilangkan apa? Liyudhiba ankumur rijsa, dosa-dosa ahlal bait, wa yutahhirakum tathira, dosa-dosa ahlul bait, dan mensucikan, membersihkan kalian dengan sebersih-bersihnya. Bersih. Gimana kemudian ada orang yang menuduh ibunda Aisyah radhiyallahu anha berbuat zina dengan Sufyan bin Mu'attal? Ini kekejian, kelancangan terhadap, ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wal aslu fi ahlil bait, ya, qarabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wal muradu bihim huna as-salihuna minhum khassah. Perhatikan, yang dimaksudkan dengan ahlul bait ini adalah orang-orang yang saleh dari mereka. Ya. Ada orang ributnya, ya, ngurus nasab aja nggak ada ujung pangkalnya. Ya. Gampang, kalau nasab itu berpengaruh, Allah tidak turunkan tentang, ya, satu surat Tabbat yada Abi Lahab, itu nggak akan diturunkan itu. Kalau memang nasab itu berpengaruh, ya, amalan seseorang. Nabi SAW dengan tegas bersabda, ya, man batta bihi amaluhu la yusri' bihi nasabuhu. Orang yang amalnya telat, lambat,
nggak bisa dipercepat masuk surga dengan nasabnya itu. Ya. Lebih tegas lagi hadis yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan yang kita bacakan. Jadi yang dimaksudkan ahlul bait itu yang saleh. Ya. Amma qarabatuhu ghairis salihin falaysa lahum haqqun. Kalau kemudian kerabatnya ahlul baitnya itu adalah selain daripada orang-orang soleh, ya, maka ini tidak ada hak bagi mereka. Seperti siapa? Ka'ammihi, seperti pamannya Abi Lahab. Wa man syabahahu, dan yang semisal dengan perangainya Abu Lahab dan istrinya itu, yang ingin selalu mencelakakan Nabi SAW. Ya, maka paman Nabi itu ada yang kemudian membela dakwah beliau dan mereka beriman kepada Nabi SAW dan juga mengusung dakwah beliau. Ya, ada juga yang kemudian kafir namun tetap mendukung dakwahnya. Ya. Dan kemudian yang ketiga, ada orang yang tetap kafir dan membenci dakwah Nabi SAW dan tidak beriman kepada beliau. Maka Allah turunkan tabbat yada abi lahabi wa tab dengan tegas. Ya, nggak berpengaruh nasab itu. Ya, padahal ini paman beliau. Famujarradul qarabati minar Rasul sallallahu alaihi wasallam wal intisab ilaihi min ghairi salahin fid din la yughni sahibuhu minallahi syai'a. Ya. Kalau sebatas kedekatan kekerabatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dia bukan termasuk orang saleh, ya itu enggak akan cukup. Mbak, itu enggak akan cukup. Ya. Sudah azan ya? Silakan kumandangkan dulu azan. Sedikit lagi satu hadis. Kita lanjut. Sedikit lagi jamaah. Jadi sebatas qarabah, ya, kedekatan nasab seseorang, ya, atau dia ngaku-ngaku intisab, menyandarkan, ya, bahwa dia pun nasabnya juga bersambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedangkan perangainya adalah perangai yang buruk. Ya. Dia mengerti agama, tidak mengerti akidah. Ya. Maka hal itu tidaklah bermanfaat di sisi Allah sedikit pun juga. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ya ma'asyara Quraisy. Hanya diperingatkan orang-orang, ya, Quraisy. Wahai segenap kaum Quraisy. Ya. Ketika turunnya ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada keluarga dekatmu. Kadang dakwah ini ditentang oleh keluarga sendiri. Beratnya dakwahnya di situ. Ya. Dan itu sunnatullah. Berikan peringatan kepada keluarga dekatmu. Kemudian beliau kumpulkan, ya ma'asyara Quraisy, wahai segenap, ya, kaum Quraisy. Ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Ya, belilah diri-diri kalian, tebus diri-diri kalian itu. Ya. Maksudnya kalian, ya, tinggalkan itu perbuatan syirik. Ikuti apa yang aku serukan berupa dakwah, ya, kepada Islam, kepada keselamatan, ya. Aku tidak akan bisa berbuat di sisi Allah membantu kalian sedikit pun. Ya. Rasul dengan tegas bersabda kepada mereka, ya Abbas, amma Rasulillah, wahai Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ughni anka minallahi syai'a. Aku tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah sedikit pun. Ya. Tidak bisa menyelamatkan engkau sedikit pun. Ya Safiyah ammat Rasulillah, wahai Safiyah,
bibi Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ugni anki minallahi syai'a. Aku enggak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah membelamu. Ya. Ya Fatimah bint Muhammad, salini min mali. Wahai Fatimah, putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta sekarang kepadaku, minta. Ya, dari hartaku. Lihat. Ma syi'ti, sesuai dengan kehendakmu, apa yang kamu minta kepadaku dari hartamu. La ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah untuk membelamu. Lihat jemaah. Ya. Enggak ada manfaatnya nasab itu. Kalau memang manfaat, Rasul enggak akan bersabda kepada mereka, tidak memberikan peringatan kepada mereka. Wa qarabatur rasul as-salihun lahum alaina haqqul kiram. Sebaliknya, adapun ya kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahlu bait beliau yang saleh, maka bagi mereka ya kita wajib menghormati. Haqqul ikram wal mahabbah, kecintaan, wal ihtiram, ya penghormatan, wala yajuzu lana an naghlu, dan tidak boleh kita itu ghulu, bersikap berlebihan ya fihim kepada mereka. Ya, fanataqarrabu ilaihim bi syai'in minal ibadah. Kemudian karena kita berlebihan sikapnya, kita pun mendekatkan diri kita ketika beribadah. Ya, kemudian apa? Au na'taqidu fihim annahum yanfa'un. Kita ya berkeyakinan bahwa mereka bisa memberikan manfaat. Ya. Au yadurrun, atau mereka bisa menolak mara bahaya, madarat min dunillah, selain Allah. Ya. Ini enggak benar keyakinan yang seperti ini. Oh, itu dzurriyyah Nabi. Masya Allah, dzurriyyah Nabi. Ini orang-orang tertipu. Ya. Jadi jangan menilai orang itu dari casingnya. Masya Allah, sorbannya 4 meter, dililit di kepala, pokoknya harus cium tangan, minyak wanginya ini sudah dari surga. La haula wala quwwata illa billahil azim. Ya. Saya pernah ngawal syekh itu. Syekhnya mau kebelet, mau pipis, mau buang air kecil, ditahan sama orang. Itu Habib ya. La ilaha illallah. Syekhnya udah khawatir, udah cium tangan lah, diambil ya apa istilahnya barokahnya lah. Saya halangin, syekhnya segera masuk. Kemudian ya masuk ke mobil lagi. Orang-orang jahil. Ya. Orang-orang jahil, tidak mengerti. Sibuk dengan amalan kita, itu yang penting. Sibukkan diri dengan beramal. Sebelum beramal tentu ada ilmunya. Ya. Harus kita pelajari, harus kita bertanya. Jangan kita berkeyakinan, oh dia bisa memberikan manfaat, bisa menolak mara bahaya, karena bertentangan dengan isi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, mengatakan kepada nabinya, qul inni la amliku lakum dharran wala rasyada. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak memiliki, ya, aku tidak kuasa, ya, apa, untuk mendatangkan kebaikan, ya, wala rasyada, dan juga untuk apa namanya memberikan kebaikan, dan juga wala dharran, tidak kuasa untuk menolak madarat. Katakan wahai Muhammad bahwa sungguhnya aku tidak kuasa, ya, apa, menolak madarat, mara bahaya, dan juga tidak ya kuasa untuk mendatangkan manfaat ya kepada kalian. Qul la amliku li nafsi naf'an. Dalam ayat yang lain ya katakan bahwa aku tidak memiliki ya untuk diriku ya apa bisa mendatangkan manfaat, wala dharran, dan tidak bisa menolak madarat, illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu, sekiranya aku mengetahui, a'lamul ghaiba, perkara yang gaib, lastakthartu minal khairi, niscaya aku akan memperbanyak amalan kebaikan. Wa ma masaniyasu, dan tidak akan ya menimpa ya dari keburukan terhadap diriku. Nabi SAW ketika perang Uhud ya kemudian pecah gigi robaiyah beliau
ya, tertimpa kemudaratan. Siapa yang mentarbiyah Nabi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Tapi beliau ya cedera gigi robaiyah beliau ketika perang Uhud. Ya. Maka hal-hal yang seperti ini jamaah harus kita sering sampaikan. Ya, bahwa yang namanya menolak madarat, ya, mendatangkan manfaat itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bagaimana keimanan kita terhadap tauhid rububiyah itu harus terus diasah. Ya. Wa idza kana Rasul sallallahu alaihi wasallam kadzalika fa kaifa bi ghairihi? Kalau Nabi tidak bisa memberikan manfaat, menolak mara bahaya atau madarat, bagaimana dengan yang lainnya selain beliau? Fama ya'taqiduhu ba'dun nasi mimma yantasibuna liqarabatir Rasul i'tiqadun batil. Kemudian terakhir kata Syekh Shalih Fauzan, apa yang diyakini sebagian manusia yang mereka mengatakan punya ya apa kekerabatan nasabnya langsung ya bersambung kepada Rasulullah SAW, namun akidahnya keliru, ya akidahnya itu batil, maka sesungguhnya itu adalah kesesatan, ya akidah yang batil. Jadi jangan mudah percaya. Ya, kita tidak tertipu dengan seseorang sampai kita lihat apakah amalnya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya, apakah keyakinannya adalah keyakinan yang lurus, keyakinan sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, generasi terbaik, generasi keemasan Islam dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Inilah ya barometernya, ya inilah sebagai pegangan kita jamaah. Kalau kita ingin selamat, maka kita terus memupuk keimanan kita, ya, mempertajam ya akidah kita ini agar akidah kita sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang sahih, terhindar dari akidah yang batil. Ya. Sekali lagi, nasab tidak akan berpengaruh ya bagi seseorang, ya, maka yang berpengaruh adalah amal solehnya. Ya, kalau amal solehnya lambat, tidak bisa dipercepat masuk surga dengan nasabnya. Ya, barangkali ini sedikit yang bisa kita bacakan. Adapun prinsip yang ke-8 dan yang ke-9 yang terakhir di kesempatan-kesempatan yang akan datang sesuai dengan ya waktu yang Allah mudahkan bagi kita sekalian, ya, dan kita tetap waspada dari propaganda musuh-musuh Islam, dari kelompok-kelompok ya menyimpang ya dalam agama ini, dan mereka tidak akan pernah berhenti dari menyebarkan kesesatan mereka, ya, terutama orang-orang Syiah Rafidhah, ya, dimanapun mereka berada, mereka akan buat makar, ya, maka kita bentengi diri kita dengan kekuatan akidah, ya, ilmu yang bermanfaat, yaitu fungsinya menolak syubhat dan syahwat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.